Demi maksimalkan potensi Bruno Fernandes, Man United diminta angkut pemain Bayern Munchen ini. Rene Melenstein memberikan saran menarik untuk Manchester United. Menurutnya, setan merah perlu memboyong Joao Palhinha dari Bayern Munchen agar Bruno Fernandes bisa bermain lebih maksimal. Seperti yang sudah diketahui, Bruno Fernandes adalah sosok kunci di Manchester United. Sejak datang dari Sporting Lisbon, ia konsisten mencetak gol dan memberikan assist bagi setan merah. Fernandes sempat dikabarkan akan hengkang di musim panas ini. Namun, sang playmaker memutuskan untuk bertahan di Old Trafford musim depan. Menurut Melenstein, Fernandes punya kreativitas yang mengagumkan. Karena itu, jika ditempatkan lebih ke belakang, kemampuannya justru tidak keluar optimal. Melenstein menilai Man United memerlukan gelandang baru yang bisa mengisi lini tengah sekaligus melindungi pertahanan. Ia merekomendasikan Joao Palhinha sebagai solusi yang tepat. Bruno adalah pemain dengan jiwa yang bebas, dan ketika Anda menaruhnya agak ke belakang, maka kreativitasnya akan berkurang, padahal aspek itu adalah kekuatan terbesarnya. Ia mampu membuat umpan-umpan yang luar biasa. Ia mampu membuat pergerakan yang bagus dan kreativitasnya sangat dibutuhkan United. Joao Palhinha adalah pemain yang sangat dibutuhkan Manchester United. Dia mampu memotong bola dengan bagus, dan ia juga mampu mengontrol dan mengalirkan bola dengan baik. Palhinha punya pengalaman bermain di Premier League dan ia bisa mengisi peran tersebut di Manchester United. Ketika ada Palhinha, Bruno bisa maju lebih ke depan, dan sistem itu akan membuat Fernandes lebih berbahaya. Lima pemain Man United ini resmi minta dijual. 5 pemain resmi mengajukan permintaan ke Manchester United untuk dijual, yakni Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia. Kelima pemain ini telah menginformasikan ke Man United bahwa mereka ingin pergi, sebagaimana dilaporkan Sky Sports dan The Guardian. Selain Garnacho, 4 pemain lain memang relatif sudah tersisihkan musim lalu. Sancho sudah dipinjamkan ke Chelsea sejak awal musim. Sementara Rashford, Anthony, dan Malacia dipinjamkan di paruh kedua, masing-masing ke Aston Villa, Real Betis, dan PSV. Man United telah memberikan kelonggaran untuk kelima pemain ini kembali ke klub belakangan, demi memberi waktu mencari peminat. Jika sampai Juli ini berakhir tak ada solusi, mereka akan kembali ke pusat latihan Carrington untuk berlatih. Dari 5 pemain tersebut, sebagian besar sudah dihubungkan dengan klub lain. Rashford menginginkan kepindahan ke Barcelona dan jalannya berpotensi terbuka menyusul kegagalan klub Spanyol itu merekrut Nico Williams. Garnacho sempat dikaitkan dengan Napoli, tapi belakangan malah mengarah ke Chelsea. Anthony berharap bisa kembali memperkuat Betis, yang memberinya kesempatan bersinar selama peminjaman. Untuk Sancho, Juventus kabarnya sedang mengupayakan transfernya. Praktis hanya Malacia yang minim peminat sejauh ini, yang tak lepas dari penampilan terbatasnya musim lalu setelah pulih dari cedera panjang. Victor Osimhen masih dambakan gabung Manchester United. Seperti diketahui, Osimhen baru saja kembali ke Napoli setelah menyelesaikan masa peminjamannya di Galatasaray selama 1 tahun. Striker asal Nigeria ini ternyata tidak masuk dalam rencana pelatih Antonio Conte untuk musim depan. Hal ini membuatnya harus segera mencari klub baru. Berdasarkan laporan Gazzetta dello Sport, Osimhen masih memiliki keinginan besar untuk bermain di Inggris. Sang agen dikabarkan sedang berusaha membawanya ke Manchester United. Menurut sumber tersebut, Osimhen memang menjadikan Manchester United sebagai tujuan utama di bursa transfer kali ini. Striker berusia 25 tahun ini sudah lama bercita-cita bermain di Inggris. Ia ingin membuktikan kemampuannya di kompetisi terbaik Liga Premier. Kekagumannya pada Manchester United juga menjadi faktor penting. Kabarnya, Osimhen bahkan bersedia bergabung meski MU tak bermain di kompetisi Eropa musim depan. Laporan tersebut menyebutkan keseriusan Osimhen untuk pindah ke Old Trafford.
Ia telah meminta agennya untuk memaksimalkan upaya transfer ini. Agen Osimhen dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan manajemen Manchester United. Mereka saat ini sedang dalam proses negosiasi yang cukup banyak. Meski masih ada kendala, sang agen dikabarkan akan terus berusaha agar kliennya bisa mengenakan seragam setan merah musim depan. Nomor 10 diberikan Cunha. Barcelona akan membuka pembicaraan dengan MU untuk merekrut Rashford beberapa hari mendatang. Santi Auna dari Fort Mercato melaporkan bahwa Barcelona akan membuka pembicaraan dengan Manchester United dalam beberapa hari mendatang untuk Rashford. Pemain depan berusia 27 tahun itu tidak lagi disukai di Old Trafford. Seperti yang dilaporkan pada hari Jumat, ia telah diberi izin untuk tidak memulai pramusim bersama anggota tim lainnya dan diberi waktu hingga akhir Juli untuk mencari solusi bagi masa depannya. Memanfaatkan hal itu, Barcelona berencana mengadakan diskusi dengan setan merah mengenai kepindahan Rashford, yang berniat menandatangani kontrak dengan Blaugrana dan melihatnya sebagai langkah impiannya. Pemain berusia 27 tahun itu masuk radar Barcelona pada bulan Januari, tetapi penolakan Ansu Fati untuk pergi berarti tidak ada ruang untuk kedatangannya. Setelah menghabiskan paruh kedua musim 2024/25 dengan status pinjaman di Aston Villa, ia berharap bisa pindah ke Catalonia sekarang. Barca diperkirakan akan mencari kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk pemain internasional Inggris tersebut, tetapi Manchester United dipahami tengah mencari penjualan permanen seharga 40 juta euro. Jadi, akan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Rashford, di sisi lain, siap melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mewujudkan kepindahan tersebut. Kabar baik MU, Ronald Araujo bakal dijual Barcelona. Araujo memang sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Setan merah sangat berminat untuk membawa pulang bintang pertahanan tangguh Barcelona tersebut. MU sendiri sudah beberapa kali berusaha mendatangkan bek timnas Uruguay itu. Sayangnya, upaya mereka selalu gagal. Berdasarkan laporan Vicajes, kali ini peluang MU untuk mendapatkan Araujo terbuka lebar. Pasalnya, Barcelona memutuskan untuk menjual sang pemain pada musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Barcelona memang berniat melepas Araujo di musim panas ini. Klub juara bertahan La Liga itu sedang mengalami masalah keuangan. Jika tidak mendapatkan pemasukan tambahan, mereka tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain baru yang sudah direkrut. Itulah mengapa pemain yang dianggap tidak lagi penting oleh Hansi Flick akan dijual. Salah satunya adalah Araujo, yang kini kalah bersaing di lini belakang Las Azulgrana. Kabar baik bagi Manchester United, Araujo bisa didapatkan dengan harga lebih murah musim ini. Awalnya, Barcelona membanderol sang bek seharga 80 juta euro. Namun, karena sedang terdesak, klub asal Catalunya itu terpaksa menurunkannya agar cepat laku. Kini, MU bisa memboyong Araujo dengan harga sekitar 60 juta euro. Barcelona berharap setan merah segera menyepakati transfernya. Jika bersabar, Man United bakal petik hasil yang bagus dari Rasmus Hojlund. Mantan pelatih Manchester United, Benny McCarthy, memberikan pandangannya mengenai masa depan Rasmus Hojlund. Ia memperingatkan setan merah agar tidak terburu-buru melepas striker muda tersebut di bursa transfer musim panas ini. Hojlund pertama kali bergabung denganmu dari Atalanta pada 2023 dengan harga transfer yang cukup besar. Ekspektasi terhadapnya tinggi, diharapkan bisa menjadi penyerang andalan setan merah. Namun setelah 2 musim, performa Hojlund dinilai belum memenuhi harapan. Kesulitannya dalam mencetak gol membuat namanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Old Trafford. Sebagai mantan pelatih yang pernah menangani Hojlund, McCarthy punya pandangan berbeda.
Saya rasa Rasmus bakal baik-baik saja di United. Saya rasa bukan salahnya semata ketika ia tidak tampil dengan maksimal. Saya rasa seluruh tim masih perlu beradaptasi dan memahami bagaimana prinsip permainan Ruben Amorim. Haaland masih muda, namun dia sangat kuat dan tangguh. Dia memang masih perlu mengembangkan beberapa aspek dalam permainannya, namun kecepatan dan penempatan posisinya merupakan kekuatan terbaiknya. United tidak pernah mengatur tim mereka untuk memaksimalkan talenta yang dimiliki Haaland. Itulah mengapa ia terlihat kesulitan bermain di musim lalu.